Baik anak-anakku sekalian, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan materi yang baru. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang daur hidup. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan-tahapan pada kehidupan binatang atau hewan, mulai dari telur sampai menjadi binatang yang aslinya, menjadi binatang yang dewasa. Itu adalah daur hidup pada binatang atau pada hewan. Baik anak-anakku sekalian, masih tetap semangat? Iya. Baik, kita akan berbicara tentang daur hidup, yaitu mengenai daur hidup kupu-kupu. Ya, daur hidup kupu-kupu. Nah, kalau kita lihat ya, bahwa kupu-kupu itu dimulai dari telur. Nah, siapa yang pernah melihat kupu-kupu? Ya. Jadi kupu-kupu itu dimulai dari telur. Nah, telur ini biasanya menempel pada daun. Ya, telur ini biasanya menempel pada daun. Nah, kemudian setelah beberapa hari, ya, telur kupu-kupu ini akan berubah menjadi seekor ulat yang masih kecil, ya, seekor ulat yang kecil. Nah, ulat ini masih menempel pada daun dan memakan daun. Jadi daun inilah yang menjadi makanan bagi ulat. Jadi ulat ini makan daun. Nah, lama-lama ulat yang tadinya kecil itu menjadi lebih besar, ya, lebih besar. Nah, anak-anakku sekalian, siapa yang di sini yang takut dengan ulat? Iya, ada yang takut dengan ulat ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian ulat ini setelah beberapa hari, ulat-ulat dari telur ini akan berubah menjadi yang namanya kepompong, ya, menjadi kepompong. Nah, kepompong ini sudah tidak bergerak lagi, ya. Geraknya paling hanya, ya, gerakannya terbatas, ya, berbeda dengan ulat. Kalau ulat gerakannya masih leluasa, masih bebas. Dia bisa merambat, bisa berjalan, ya, bisa naik, turun, dan bahkan bisa mencari dedaunan yang masih hijau. Biasanya ulat ini menyerang dedaunan yang masih hijau, ya, biasanya di pucuk-pucuk, ya, di pucuk-pucuk, ya, itu. Tapi bukan pucuk teh atau teh pucuk, ya. Nah, anak-anak sekalian, setelah berubah menjadi kepompong, ya, bentuknya seperti ini, ya, berubah menjadi kepompong. Kemudian ulat ini berubah menjadi kupu-kupu, ya, berubah menjadi kupu-kupu. Nah, setelah berubah menjadi kupu-kupu, kupu-kupu ini bisa terbang bebas, ya, dia bisa kemana, dan kupu-kupu ini biasanya menyukai tempat-tempat yang banyak bunganya, ya, yang anak-anakku semuanya, kita akan beralih pada pembelajaran tentang daur hidup pada katak. Siapa pernah melihat katak? Ya, katak itu hidupnya di mana? Katak itu hidupnya di darat apa di air? Ya, katak itu hidupnya di darat dan di air. Ya, katak disebut juga dengan binatang amfibi karena katak itu mempunyai dua alam, ya, bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Nah, baik, bagaimana proses perkembangan atau tahapan hidup atau daur hidup pada katak? Ya, kita perhatikan. Nah, selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Ya, ini lebih menarik lagi, ya. Nah, mulai dari telur, ya. Telur, siapa yang pernah melihat telur katak? Ya. Nah, mulai dari telur ini biasanya mengambang di air, di genangan-genangan air seperti air di ember yang
ember yang berisi air hujan atau galon-galon yang berisi air hujan, ya, atau mungkin di genangan air yang di comberan, ya, dan sebagainya. Nah, kata ini biasanya menelur di sana, di tempat genangan air, ya. Kemudian telur ini berubah menjadi yang namanya berudu, ya, berubah menjadi berudu. Ya. Berudu kalau kita bilang, kalau orang Jawa bilang disebut kecebong, ya, disebut kecebong. Nah, berudu atau kecebong ini bentuknya seperti ikan, seperti anak ikan gabus. Dia punya ekor, ya, tetapi tidak mempunyai kaki, ya. Berudu masih berbentuk seperti ikan, seperti anak ikan gabus dan belum punya kaki. Nah, setelah menjadi berudu ini berkembang menjadi katak muda atau anak katak, ya. Siapa takut dengan anak katak, ya. Anak katak itu katak yang masih kecil. Nah, kalau sudah menjadi anak katak, ini sudah hampir sempurna karena anak katak ini sudah mempunyai 4 kaki, sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang. Nah, lalu anak katak ini masih mempunyai ekor, jadi ekornya belum lepas. Nah, lama-kelamaan ekor anak katak ini akan terlepas dengan sendirinya. Dengan sendirinya ekornya akan terlepas dan sudah nggak punya ekor lagi. Kemudian lama-kelamaan akan berubah menjadi katak dewasa, ya, katak dewasa seperti itu, ya, menjadi katak dewasa. Nah, jadi kita lihat bahwa yang pertama mulai dari telur, ya, kemudian berubah menjadi berudu, ya, atau kecebong, dan berubah lagi menjadi anak katak. Di sana masih ada ekornya, ya, tetapi sudah mempunyai 4 kaki dan